Haleluya. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih beri waktu yang indah untuk kita bersama-sama memuji muliakan Dia. Bahkan kita akan mau mendengar sebagian kebenaran firman Allah. Saudara, sebuah pujian tadi dikatakan kau ambil alih, Allah selalu ambil alih dalam kehidupan kita, dalam situasi keadaan apapun juga kalau kita ada di dalam Dia. Dan kalau kita perhatikan dalam hari-hari ini, saudara, seringkali Tuhan sudah tidak ambil alih lagi dalam kehidupan kita, tetapi perkara dunia atau kuasa kegelapan ambil alih dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi satu masalah yang besar ya, yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak pernah mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan itu. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang bicara dengan diri sendiri. Bicara dengan diri sendiri, dan ini akan membawa kita untuk kembali kepada pemikiran kita kepada Allah. Saudara, memang kalau kita perhatikan dalam dunia ini, banyak kita melihat orang yang berbicara sendiri ya, berbicara dengan diri sendiri. Ya, maka tidak heran saudara, kalau saudara lihat di mana-mana, di pinggir jalan, di mana-mana saudara lihat orang berbicara sendiri. Ya, ada dua hal mungkin ya. Yang satu kelompok mungkin pakai handphone dan headset itu, wah dia ngomong sendiri ini sendiri. Kadang-kadang saya pikir ini orang ini sehat atau nggak sehat, tapi saya lihat ada handphone, berarti dia oke lah ya. Tetapi kadang-kadang ada yang berbicara sendiri, kan ada orang yang mau bicara dengan dia, sehingga orang sebutkan dia sakit jiwa atau sakit mental ya. Itu yang terjadi dalam hari-hari ini. Tapi saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan akan mengajar dalam kehidupan kita untuk berbicara dengan diri sendiri. Kan ada manfaat yang sangat indah sekali yang boleh kita pelajari dari pemazmur yang menolong kehidupan kita. Karena saudara, kita sadar ya, kita tidak bisa luput dari situasi dan masalah yang kita hadapi dalam hari-hari ini ya. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-42 ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Ya saudara, kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini, seolah ada dua oknum yang berbicara. Ya, kalau saudara perhatikan dalam ayat ini, yang satu katakan bertanya, mengapa? Ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Tapi jawabannya apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur padanya, penolongku dan aku. Jadi soal ada dua oknum yang berbicara, saling berbicara. Saudara, kalau kita perhatikan, apakah sih manfaatnya berbicara dengan diri sendiri ya? Ini yang jadi satu hal yang perlu kita perhatikan di sini. Saudara, dalam Mazmur ini, pemazmur berbicara dengan tujuan apa? Untuk dapat mengatasi semua emosi yang sedang dialami.
atau yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Ya. Saudara, ini satu hal yang sangat indah sekali ya. Memang seringkali di dalam keadaan tertentu Mazmur ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ya saudara, Mazmur ini pun bisa datang dalam kehidupan kita pada saat kita putus asa, atau keputusasaan datang di dalam kehidupan kita. Ya kita sudah tahu mau lari kemana ya. Kadang-kadang kita mau curhat kepada orang sekitar kita, rasanya sukar. Ya, mungkin pada saat semua harapan menjauh dari hidup ini ya, dalam masa-masa ini saudara, banyak hal yang dapat terjadi seolah-olah semua menjauh dari kehidupan kita. Kita berusaha mengejar semakin jauh, semakin sukar. Nah, ini bisa terjadi ya, sehingga rasanya berat. Namun saudara, kalau kita perhatikan, Mazmur ini pun mengangkat kita kembali. Saudari, ada mengapa sebagai Mazmur pun katakan berharaplah pada Allah, karena ada satu hal yang mengangkat kehidupan pemazmur ini, sehingga di tengah-tengah ketekanan itu dia pun berusaha untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dalam ayat 2 pun dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3 pun dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Saudara, ini satu keadaan yang cukup berat. Kenapa? Dalam ayat 4 pun ini keadaan pemazmur yang tidak mudah dihadapi oleh pemazmur. Katakan di sana, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata padaku, di mana Allahmu? Dari saudara, di sini bukan satu keadaan yang mudah ya, bukan satu keadaan yang mudah. Waktu itu kalau kita perhatikan di sini, pemazmur hanya dapat memuji muliakan Dia. Karena sudah bayangkan ya, air mata menjadi makananku siang dan malam, itu berarti tekanan cukup berat ya dihadapi oleh pemazmur. Dan katakan sepanjang hari orang yang ada di sekitar ini katakan, di mana Allahmu? Ya, karena kan lihat keadaan pemazmur yang selalu menangis itu kan, orang Kristen kok menangis terus begitu ya. Orang katakan, di mana Allahmu? Ya, hari-hari ini saudara, kalau sudah perhatikan, kekristenan kita kan selalu disorot ya, disorot oleh orang-orang yang tidak kenal pada Tuhan dalam hari-hari ya. Kita disorot, sehingga pada waktu masalah-masalah datang, di mana Allahmu? Ya, saudara, pernah ada video yang menyampaikan tentang apa yang terjadi di India ya saudara. Di India, di tengah-tengah pandemik yang parah ini, saudara, karena tidak ada pertolongan dari Allah mereka dibuang ke sungai Gangga ya. Allah-Allahnya dibuang. Saudara, ini kan satu hal yang membuat satu pertanyaan, di manakah Allahmu? Ya, di sini juga saudara bayangkan, di tengah-tengah keadaan demikian, kita pun mungkin tidak pikir ya, di mana Allah kita? Kita sudah berkumpul, kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi air mata itu mengalir nggak habis-habis setiap hari. Kemudian orang bertanya, di mana Allahmu? Kan rasa bebannya semakin berat ya, semakin berat. Oleh saudara, dalam pesan-pesan dalam Mazmur ini mengungkapkan pemazmur sedang berbicara dengan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi ya. Ada seorang hamba Tuhan katakan, seolah-olah dia adalah dua orang. Pemazmur berbicara pada dirinya sendiri, imannya beralasan dengan pendengarannya, timbulkan harapan sehingga dia berdebat dengan kesedihannya. Nah, kan saudara, ini satu keadaan yang tidak mudah untuk
mengatasi semua yang terjadi. Siapa yang tidak pernah mengalami masalah kehidupan? Pasti kita pun mengalami masalah kehidupan ya. Masalah kehidupan yang datang tidak habis-habisnya dalam kehidupan ini. Rasanya satu selesai, muncul satu lagi. Satu selesai, muncul satu lagi. Nah itu yang sedang terjadi, yang dialami. Karena apa saudara? Seperti kalau saudara perhatikan apa yang menjadi pembicaraan dari pemazmur ini, berbicara sendiri sampai diulang 3 kali dalam kitab Mazmur ya. Dalam ayat 6, pasal 42 ayat 6 dan ayat 12. Sama. Ayat ini mengungkapkan hal yang sama. Dalam juga yang ketiga dalam pasal 43 ayat yang kelima. Di sana pun dikatakan sama. Mengapa kau tertekan jiwaku dan mengapa gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi saudara, ini merupakan satu hal yang sangat menolong pemazmur sekali untuk berbicara dengan diri sendiri. Tapi di luar konteks yang 2 tadi ya, yang 2 tadi kok, ya. Karena ini memang situasi keadaan yang mungkin terjadi ya. Kadang-kadang sudah bisa terjadi ya dalam kehidupan ini. Suami istri mungkin bisa terjadi. Istri kadang-kadang hanya bisa cucurkan air mata. Karena apa? Karena mungkin kesibukan suami yang bekerja, tidak pernah tahu-tahu datang malam, besok pagi tidak pergi lagi. Datang malam, kadang-kadang tidak ada orang diajak bisa bicara. Mau ajak anak-anak masih kecil, mau ajak bicara bagaimana, gitu. Tapi ini satu hal yang dapat menolong kehidupan kita. Mungkin hal yang lain yang situasi-situasi tertentu yang bisa menjadikan hal yang demikian sehingga kita perlu berbicara sendiri. Satu-satunya cara untuk memecahkan masalah adalah berbicara dengan diri kita sendiri. Dan kita ini boleh terjadi karena apa? Kita membutuhkan untuk bisa mengoreksi diri kita sendiri ini dan mengatasi pergumulan yang kita hadapi. Oleh ini saudara, mari kita melihat apa yang kita butuhkan untuk mengatasi semuanya ini. Yang pertama, kita mungkin perlu berbicara dengan diri sendiri saat kita patah semangat. Ya, banyak hal yang membuat diri kita atau kehidupan kita patah semangat ya dalam hari-hari ini ya. Seperti dalam ayat 6a tadi dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Why are you cast down, oh my soul? Saudara, ini satu keadaan yang sangat berat ya. Kita semua pasti pernah mengalami tekanan yang membuat kita putus asa. Mengapa saudara? Karena mungkin menghadapi kesehatan yang sangat buruk. Coba saudara bayangkan, di tengah-tengah keadaan yang demikian ini, saudara mau berharap kepada dokter kadang-kadang tidak punya kuasa juga untuk menyembuhkan. Gimana ibu dulu? Saudara, ini satu keadaan yang terjadi ya. Kalau saudara sehat, bersyukur ya, terima kasih Tuhan aku sehat. Tapi kalau sakit pun ini bisa terjadi ya. Karena penyakit tidak pilih-pilih ya saudara. Anak muda, anak tua, orang tua, dan semua bisa terjadi ya. Kadang-kadang sakit pun kita kadang-kadang sembunyikan. Tetapi hal ini bisa membuat, kalau kita sakit menghadapi kesehatan yang sangat buruk, dapat melemahkan kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang ya, kalau orang dunia kadang-kadang ini jalan keluarnya kalau lebih aku mati aja. Mati, dan heran saudara, ada banyak orang yang tidak sanggup untuk menahan sakit, minta disuntik untuk mati. Dulu dokter siapa itu yang selalu suntik mati itu? Karena mungkin keuangan sangat minim dan hutang menumpuk. Wah ini ya sudah, kadang-kadang sudah uangnya tidak naik-naik, tetapi hutangnya semakin
besar, apalagi kok terjerat dengan hutang dengan bunga yang tinggi. Sudah dalam hari-hari ini, moga-moga tidak ada di sini, tapi ada yang kena mungkin. Ada seorang yang orang Indonesia loh, yang New York ini yang travel agent atau apa nggak salah, dia uangmu kasihkan saya, nanti saya bungakan. Ya, kalau saudara cuma kepingin uangnya bertambah-tambah semakin besar tanpa bekerja, saudara salah. Ada yang kasihkan, akhirnya kejerat, hilang uangnya, orangnya lari mau kemana. Ada satu anggota juga yang ditawari, buat apa? Dia kan tanya, kamu kasih uang saya 10.000, nanti bunganya sini. Saya pikir, apa kasih kamu 10.000? Ya, mana yang bodoh, mana yang pintar. Dan ini terjadi dari antara Indonesia dengan orang Indonesia sendiri. Saudara, ini satu hal yang mungkin terpikirkan, waduh, uang sudah sangat minim sekali, terjerat utang lagi yang begitu. Ini kan satu hal yang dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga sudah bisa bayangkan, aduh, gelisahnya seperti apa. Juga mungkin ya, saudara yang sering bermimpi menghadapi kehancuran masa depan. Waduh, kadang-kadang orang yang percaya mimpi sekali ya itu, kadang-kadang mimpi selalu ditafsirkan yang tidak sehingga membuat diri ketakutan. Bisa terjadi, ya, membuat putus asa, membuat gelisah yang begitu besar, kegelisahan yang besar dalam kehidupan. Nah, mungkin juga antara keluarga dan teman-teman yang sangat mengecewakan kita, yang ada di tengah-tengah kita, bukannya membangun kehidupan kita, tapi mengecewakan kehidupan kita. Sudah, sehingga apa? Semua itu dapat menghancurkan kekuatan kita atau bisa melemahkan kehidupan kita. Bahkan mungkin kita yang tidak sakit bisa menjadi sakit oleh karena keadaan yang demikian. Saudara, tetapi apa yang pemazmur kerjakan? Dia menegur dirinya sendiri untuk apa? Supaya dia dapat keluar dari kesedihan, kegelisahan yang dihadapi. Apa yang kita harus kerjakan menghadapi kehidupan keadaan seperti ini? Apa maksudnya, saudara? Kita harus tahu berbicara dengan diri sendiri itu, ini mempunyai satu manfaat yang besar. Karena apa? Kalau kita sudah menikmati kehidupan yang ada di dalam Kristus, saudara, dengan bertanya demikian ini akan mengingatkan kita akan apa? Akan janji dan kasih Allah yang telah kita nikmati dalam kehidupan ini. Maksudnya kita sebagai orang Kristen, kalau kita sudah pernah menikmati janji-janji Allah, berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita ini, saudara, kita tidak bisa bercerita atau kita bisa mengungkapkan bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, seperti kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28, ini mengingatkan akan janji Allah. Apakah kita telah melupakan janji-janji Tuhan yang begitu besar? Ya, di tengah-tengah keadaan demikian Tuhan katakan apa? Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa apa? Allah, coba kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Allah turut bekerja. Kadang-kadang Allah izinkan ya, saudara, sesuatu terjadi dalam kehidupan ini. Tapi bukan berarti Allah melupakan kita, sama kita yang melupakan janji Tuhan.
Ini satu janji yang sangat indah sekali ya. Allah turut bekerja. Allah tidak pernah bekerja dalam kehidupan kita mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Ini kita harus tahu. Tetapi Allah janji turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Maka sudah kalau kita berbicara dengan sendiri bukan berarti tidak ada artinya, tapi ini bisa mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Karena kita bisa menuntut janji Allah. Ya, kadang-kadang kita bisa klaim. Maka saudara tidak perlu saudara malu dalam doa saudara ungkapkan atau saudara klaim janji-janji Allah. Tuhan, Kau berjanji bahwa Engkau akan memberkati. Ya, Engkau berjanji Engkau akan bekerja dengan segala turut bekerja dalam segala sesuatu. Waktu saudara dalam segala kegiatan kehidupan kita, saudara jangan tinggalkan Tuhan ya. Jangan saudara pergi kerja tinggal Tuhan di rumah aja. Tuhan jaga rumahku aja. Jangan. Ya, kemana kita pergi Tuhan akan selalu ada bersama kita. Karena apa? Saudara dalam melakukan segala tugas sesuatunya. Kalau Tuhan ada, ya mesti kita hanya mengendarai mobil ya, Uber mungkin ya saudara. Saudara perhatikan kalau Tuhan ada, rasa ketenangan damai itu ada. Karena di sini Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tapi juga kalau kita perhatikan dalam Roma 8 ayat 38-39, dalam Roma 8 ayat 38-39 ini mengingatkan kepada kita juga, apakah kita telah meragukan akan kasih Allah yang besar bagi kita? Ya, dalam ayat 38-39 katakan sebab aku yakin, ini Rasul Paulus katakan, aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi ini satu hal yang sangat indah sekali, saudara. Bukan berarti kita berbicara dengan diri sendiri tidak mempunyai arti. Kalau kita sudah mengalami janji, kita sudah mengerti akan janji, maka sudah, kalau kita mempelajari firman Tuhan, ambil sarinya. Ya, saudara, kalau saudara makan, saudara kan ambil sarinya untuk tubuh, kekuatan tubuh. Tidak mungkin saudara makan racun untuk menghancurkan tubuh, tidak mungkin. Saudara makan pagi, siang, malam itu, saudara tahu bahwa apa yang kita makan itu kita ambil sarinya. Kalau sudah tahu itu satu hal yang tidak memberi manfaat ke tubuh kita, tidak mungkin akan makan. Maka saudara pada waktu sudah merenungkan firman Allah, saudara ambil sarinya, saudara masuk ke dalam hati, saudara simpan dalam hati, sehingga pada waktu saudara memerlukan sesuatu, firman itu akan keluar menjadi kekuatan untuk kita melewati masa-masa yang berat tadi. Ya, bayangkan saudara, kalau kita melihat keadaan yang hari-hari ini, saudara, seperti Ibu Rus pernah cerita pada waktu dia ada di rumah sakit dengan menderita COVID itu, dokter nurse sudah tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sudah nggak boleh ya, nggak boleh itu ya, dokter nggak boleh lakukan demikian karena sudah diikat oleh sumpah. Tetapi dokter pikir, kamu kan sebentar lagi mati, buat apa harus take care? Ya, orang bisa mengecap karena begitu banyak orang yang mati pada waktu itu. Sudah bayangkan, dokter pun sudah tidak perhatikan dengan sungguh-sungguh pasien yang harus dirawat di rumah sakit.
Maka dia hanya berteriak kepada Tuhan. Dia hanya berteriak kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang mengasihi itu akan memberi pertolongan. Maka saudara, janji-janji Tuhan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya baca tadi hanya satu janji. Dalam Alkitab banyak janji, maka sudah simpan dalam hati kita supaya setiap kali kita bisa klaim, Tuhan kok janji demikian, kok janji demikian, ya, kok janji menyertai aku sampai kesudahan. Itu satu janji yang Tuhan berikan. Sehingga saudara di tengah-tengah keadaan yang sangat berat, gelisah seperti itu, Tuhan akan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Kita mungkin perlu berbicara pada diri sendiri. Ini keadaan yang lebih berat ya. Ketika kita sedang terpuruk, mengapa, dalam ayat selanjutnya katakan, mengapa gelisah di dalam diriku. Dan bahasa Inggris katakan, and why are you disquieted within me? Ya. Kalau saudara perhatikan perasaan ini, perasaan yang sangat-sangat keadaan yang mencemaskan, membimbangkan, keadaan yang tidak tenang, disquieted, tidak tenang. Ini satu hal yang mungkin cukup parah sekali ya dalam hari-hari ini. Tidak bisa mengatasi sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan ini. Saudara, seperti contoh ya, untuk contoh dalam Alkitab ya, Yakub, yang pernah saya bicara tentang Yakub. Dia pikir semuanya melawan dia. Ingat sudah ayat di dalam Kejadian 42 ayat 36. Dalam Kejadian 42 ayat 36 di sana dikatakan, dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya. Itu dalam terjemahan katakan, semuanya melawan aku. Ya, semuanya melawan aku. Dalam bahasa Inggris kan, all things are against me. Sudah tahu ceritanya ya tentang Yakub yang dimana anak-anak yang lain sudah bertemu dengan Yusuf, tapi Yusuf minta ini, dan ya sudah tahu ceritanya ya. Pada waktu itu Yusuf menahan Simeon, maka itu minta Benyamin di bawah. Nah ini semakin diomongin, rasanya aduh, ini anak sudah 2 hilang, tambah 1 lagi. Coba suruh bayangkan. Hari-hari ini kemarin juga ada seorang ibu yang menangis ya. Karena apa? Ya nggak tahu kebodohan anak itu sendiri atau kepintaran anak itu ya. Dia bisa jatuh di fire escape. Bayangkan sudah, kok bisa jatuh orang pintar, orang bodoh sih. Kalau orang sakit mental mungkin ya, itu nggak sakit mental, kok bisa jatuh mati. Ternyata mereka pesta-pesta di atas roof. Nah mungkin terlalu minum banyak sehingga tidak pikir itu di atas roof. Ya, sehingga akhirnya mati. Ada dua orang mati kan, to different place ya. Mereka mati. Saudara, ini juga Yakub kan, aduh, apalagi nih ya? Sudah keadaan sudah terpuruk ya, kan anak hilang, anak harus kan pergi lagi, bayangkan saudara. Sehingga dia katakan bahwa all things are against me. Semuanya itu melawan aku. Rasanya semua apa yang ada dalam dunia ini melawan kita. Bayangkan saja. Ini satu keterpurukan yang cukup berat dia pikirkan. Contoh yang lain ya saudara. Kalau saudara lihat tentang Nabi Elia, dia seorang nabi yang berhasil membunuh nabi-nabi. Wow, menang dalam perlombaan persembahan itu ya saudara. Tapi apa terjadi setelah Yezebel mengetahui bahwa nabi-nabi dibunuh? Yezebel mau suruh apa? Cari Elia dan bunuh Elia.
Saudara bayangkan kemenangan yang besar, ternyata dengan perintah itu dia jadi susut, sehingga akhirnya apa, dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4, di sana Elia apa? Pingin mati. Ya, dalam 1 Raja 19 ayat 4 dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ini hati-hati saudara, keterpurukan itu seringkali menutup hati kita, pikiran kita itu hati ya, untuk melihat kemuliaan Allah. Bayangkan dia barusan menang dalam peperangan, tapi dengan perintah dari Sebel itu dia sudah down, seolah tidak ada lagi kekuatan di dalam kehidupan. Sudah lupa Allah yang sudah menolong begitu besar dalam peperangan, beri kemenangan. Tetapi dengan perintah yang demikian sudah, sehingga akhirnya dia katakan, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Doanya malah negatif ya, Tuhan ambillah nyawaku. Bayangkan saudara, ini kalau orang dalam keterpurukan bisa terjadi dalam demikian juga. Ya, tapi Tuhan punya rencana besar. Tuhan membuat Elia kembali bangun, sehingga Elia dipakai Tuhan yang lebih heran. Contoh yang lain, Ayub. Kalau saudara lihat dalam Ayub yang ketiga ayat 1-13, saudara, pada tengah-tengah Ayub menghadapi pencobaan yang cukup berat. Memang berat sekali ya, cukup. Karena Tuhan izinkan itu terjadi dalam diri Ayub, sehingga Ayub tidak mempunyai segala-galanya. Ya, waktu saya katakan sakit, Ayub mengalami sakit, ya, kehilangan anak, wah segala macam, terlalu berat, ya, terlalu berat. Ya, ada Ayub, sehingga Ayub apa? Ayub mengeluh. Dia berharap bahwa biarlah tidak ada yang melahirkannya. Lebih baik katakan, lebih baik aku tidak ada dalam dunia, tidak usah dilahirkan dalam dunia ini ya, daripada harus menghadapi keadaan ini. Saudara, Ayub bukan seorang yang tidak mengalami kasih Tuhan yang besar. Dia mengalami begitu besar kasih Allah yang besar dalam kehidupannya. Tapi kita bersyukur Tuhan kembalikan dia, sehingga dari aku tahu bahwa Allahku hidup, ya, Tuhan penebusku hidup. Bayangkan saudara, ini suatu proses yang tidak mudah. Ya, seperti dari pemazmur sendiri dapat melewati semua itu tadi. Maksudnya dia bertanya dalam diri sendiri pada diri sendiri tadi. Tetapi kita percaya pemazmur pun melewati semua itu sehingga dia menang, sehingga dia bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kalau saudara, kita merupakan kita sebagai anak Tuhan, kita harus juga sebagai anak-anak yang sudah mengalami. Kalau kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, satu kerugian yang besar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, maka itu sudah ada hal sedikit, aduh, ini hujan begini ya, puji Tuhan. Sudah tepuk tangan untuk semua yang hadir pada saat ini ya. Amin. Puji Tuhan. Tapi di tengah-tengah ini juga ada banyak yang masih takut karena ada hujan ya. Untung hanya hujan. Ya. Saudara, ini satu hal yang sangat indah sekali ya sebenarnya. Hujan Tuhan berikan karena kita perlu hari hujan ya. Tapi kadang-kadang kita tidak lagi mampu untuk mengucap syukur karena hujan. Aduh, hujan nanti. Contoh yang lain, murid-murid Yesus. Kalau sudah lihat, murid Yesus mengalami ketakutan saat apa? Diamuk oleh badai. Ya, diamuk oleh badai. Ya, kalau sudah baca dalam Markus yang keempat ayat 38, Markus 4:38,
Di sana dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini kan satu keadaan yang terpuruk ya, satu keadaan orang yang sudah tidak bisa mikir sehat ini. Murid Yesus kurangnya apa? Pengalaman ada di laut. Yesus ada dengan mereka, bayangkan saudara. Yesus ada bersama dengan mereka. Apakah mereka tidak pernah melihat hal-hal yang besar yang Yesus kerjakan, sehingga mereka tidak dapat mengatasi keadaan yang datang pada saat itu? Nah ini yang kadang-kadang Tuhan izinkan memang ya, kadang-kadang saudara, hal ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, sebenarnya dalam keadaan terpuruk ini, saudara, seharusnya kita mengingat akan janji dan kasih Allah tadi, sehingga semua itu cukup ya untuk kita mengatasi masalah. Seperti pengalaman dari Rasul Paulus sendiri ya. Pada waktu Paulus menghadapi duri dalam daging, ya, digocok oleh duri dalam daging, digocok oleh setan. Saudara bayangkan, ini satu situasi yang tidak mudah. Nah, Bapak Tuhan katakan untuk jeritan daripada Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9, 2 Korintus 12 ayat 9, saya dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu ia terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Ya, saudara, di sini satu hal yang Paulus tidak pikirkan, tidak sangka ya, di tengah-tengah keburukan itu, Tuhan katakan cukuplah kasih karunia. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maka saudara, seringkali kan kita maunya yang enak-enak ya. Ini satu hal yang maunya kita sudah jadi anak Tuhan Yesus, anak Raja lah. Kan selalu enak-enak ya. Maunya enak terus. Tapi ada hal kecil aja, wah kita sudah mengeluhnya begitu rupa. Apalagi kalau Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, ayo Tuhan izinkan pencobaan datang dalam kehidupannya. Seperti apa yang dialami oleh Paulus ini pun, ya mungkin itu dalam sepengetahuan Tuhan digocok oleh setan sampai 3 kali. Sudah bayangkan, sehingga seperti duri dalam daging. Saudara lihat ya, kalau anak kita terlalu kita manjakan ya, baru hal yang kecil saja sudah nangis ya, atau hal kecil sudah komplain, sudah segala macam yang terjadi. Itu satu hal yang sering terjadi. Kita juga kadang-kadang kan gitu, maunya berkat terus, maunya enak terus, ikut Tuhan tuh enak terus. Tapi Tuhan kadang-kadang izinkan sesuatu terjadi. Kita masih hidup dalam dunia. Kalau hari ini hujan, kita kan bisa basah, bisa kehujanan. Kalau panas, kita bisa kepanasan. Apa kita sudah dalam dunia ikut Tuhan terus tidak pernah kepanasan, tidak pernah kedinginan? Ya enggak, kita masih hidup dalam dunia. Tapi Tuhan katakan cukuplah, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ini satu hal yang sangat penting sekali, saudara. Karena apa? Kita hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah, hidup karena anugerah Allah yang dapat memberi kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kita untuk dapat menghadapi gelombang yang besar yang terjadi dalam kehidupan. Jadi saudara, di dalam keadaan apapun juga, di sini Tuhan selalu ingatkan betapa besar kasih Tuhan itu dalam kehidupan. Kalau kita tetap berpaut pada Tuhan, meskipun itu terjadi,
dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Karena itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia tidak akan tinggalkan kita. Kalau kan sudah di tengah-tengah keadaan dunia hari-hari ini, saudara, apapun yang terjadi, Tuhan izinkan dalam kehidupan. Kalau kita diizinkan untuk berbicara dalam diri sendiri, bukan berarti tidak ada artinya kadang-kadang ya. Dan di situ akan membawa kembali pengalaman yang indah yang pernah kita alami bersama Yesus, sehingga saudara kita boleh dikuatkan kembali dalam hari-hari. Maka saudara jangan kita sebagai anak-anak yang terlalu manja di hadapan Tuhan ya. Karena kita anak raja kan, jadi kita ini manja banget ya di hadapan Tuhan ya. Akhirnya apa? Kalau kita tidak mampu, tidak kuat menghadapi situasi yang terjadi, kita yang kalah. Kita tidak akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ya, bagi saudara dalam hari-hari ini, mari saudara kalau kita boleh merasakan kasih Tuhan yang besar, jangan sampai kita melupakan kasih Tuhan yang besar. Saudara, yang ketiga, kita mungkin perlu berbicara dengan diri sendiri agar apa? Agar kita mengingat selalu akan kesetiaan Allah. Seperti dalam ayat 6c tadi katakan, berharaplah pada Allah. Setelah tadi dialog sendiri ya, akhirnya dia ingat akan kasih Allah. Akhirnya katakan, berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Ya, di sini kita perhatikan pemazmur selalu diingatkan akan apa yang Allah sudah kerjakan. Waktu itu dikatakan, ingat, berbicara dalam dirinya sendiri, katakan berharaplah kepada Tuhan. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Bahkan pemazmur itu menuliskan dalam Mazmur 121 ayat 2. Dalam Mazmur 121 ayat 2 dikatakan, penolongku ialah dari pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi saudara, ini satu hal yang perlu menjadi kekuatan selalu dalam kehidupan kita. Karena apa? Bukan yang lain. Karena sekarang pertolonganku hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka saudara, kita perlu dalam hari-hari ini untuk selalu mau berharap pada Tuhan ya, membangun kehidupan kita supaya semakin hari berkenan di hadapan Tuhan dalam hari-hari ini, sehingga kita tetap berpaut selalu kepada Tuhan. Ya, saudara, dalam situasi keadaan demikian, Tuhan inginkan apa? Ingat akan kesetiaan Allah. Kalau kita selalu ingat akan kasih Allah, maka itu saya katakan, saudara, kita pasti akan diingatkan di tengah-tengah keadaan ini, diingatkan bagaimanakah Allah sudah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah mengalami akan kasih Tuhan, saudara, sukar sekali kita untuk bercerita atau kita mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menulis ya, mungkin kalau kita sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan, kalau kita mau tulis mungkin sudah bisa jadi penulis sebuah buku tentang kebaikan Tuhan, kan? Betul nggak? Dari mulai saudara percaya Tuhan, ya, atau mulai sebelum bertobat sehingga kehidupan sampai sekarang, bagaimanakah Tuhan melawati kita sampai saat ini. Wah, jadi semua jadi penulis buku semua ya. Ya. Kemudian saudara, ini yang menjadi satu hal tuh, ingatkan dengan berkomunikasi atau berbicara dengan diri sendiri ini bisa mengingatkan akan Allah kita yang kesetiaan Allah kita yang bekerja dalam kehidupan kita, yang telah memeliharakan sampai saat ini ya. Dalam ratapan pun ya, kalau saudara perhatikan dalam kitab ratapan yang ketiga ayat 21 sampai 26, di sini firman Tuhan pun dapat menimbulkan suatu pengharapan pada saat kesedihan terjadi atau pada saat waktu hidup kita dilingkupi oleh air mata ya.
Kalau sudah lihat dari ayat 21, ratapan 6 ayat 21, ratapan 3 ayat 21 sampai 26, katakan tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap padanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Allah. Saudara, di sini kita perhatikan, kita tetap berharap pada Dia, ya. Karena apa, saudara? Kalau kita berharap pada Tuhan, dikatakan di sini kesetiaan Allah itu selalu baru setiap pagi, setiap hari. Bahkan besar kasih setia itu boleh kita rasakan selalu mengikuti langkah-langkah kehidupan kita sendiri. Kalau kan saudara, di dalam masa-masa yang ada pada saat ini, Tuhan inginkan kita sudah menjadi dewasa di dalam Dia, ya. Sehingga kalau menghadapi hal yang kecil pun, kita tidak langsung ambil satu keputusan yang di luar kehendak Tuhan. Tetapi dalam pelajaran ini, berbicara dengan diri sendiri ini boleh menjadi satu kekuatan untuk kita semakin mendekatkan diri. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi, menyelesaikan pergumulan yang terjadi. Ya, udah gitu, malah kita perlu berbicara dengan diri sendiri apa? Untuk mendapat kekuatan melalui kasih karunia Allah. Kita perlu berbicara dalam sendiri untuk mengingatkan akan kebaikan Tuhan, ya, yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Kita perlu berbicara sendiri, tapi kita juga perlu berbicara pada Tuhan, ya, dengan Tuhan Yesus untuk apa? Agar kita bisa menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Sudah dalam hari-hari ini bukan satu hal yang mudah, ya, kita akan lewati. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai kita give up, menyerah dalam menghadapi masalah yang datang dalam hari-hari ini. Tapi ingat, akan apa yang kita hadapi itu kita belajar di Mazmur tadi, dengan belajar berbicara dengan diri sendiri itu untuk bisa mengingatkan kita kembali akan kebaikan Allah, kesetiaan Allah yang bekerja dalam kehidupan ini, ya. Firman Tuhan, saudara, kalau kita perhatikan kemarin dulu, saya sempat dengar dengan saya dari Singapura juga, saudara, daerah Asia sekarang ini baru lockdown karena pandemik yang cukup parah, ya. Bayangkan, saudara, Singapura itu negara yang sangat maju dan begitu rupa, itu pun tidak mampu mengatasi pandemik yang cukup besar, ya. Saudara, di Thailand dan sebagian yang di lockdown, di Singapura di lockdown, di Malaysia di lockdown, ya. Ada yang katakan, saudara, kalau saudara keluar rumah aja, masuk kampung lain pun tidak boleh. Itu di Malaysia, ya. Saudara bayangkan, begitu mengerikan situasi keadaannya. Ya, dengan saudara, disinilah yang menjadi satu kenyataan, kita tidak dapat lari dengan kekuatan, kita dapat mengatasi sesuatu dengan kekuatan sendiri, kan? Tapi kita percaya, kalau kita sudah lewati hari-hari ini, kita bisa melewati semua. Kita percaya apa yang akan terjadi dalam hari-hari yang datang ini, kalau itu pun harus terjadi, ya. Ada banyak hal mungkin yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ingat, pelajaran ini boleh menjadi satu hal yang mengingatkan kita bahwa kita perlu berbicara di sini supaya kita ingatkan kasih Tuhan yang besar itu, yang sudah bekerja dalam kehidupan kita, membawa kita hari demi hari ada di dalam pimpinan Tuhan, ya. Mudah-mudahan kiranya ini boleh jadi kekuatan kita juga dalam hari-hari ini, dalam menghadapi situasi keadaan yang terjadi dalam hari-hari ini. Kalau dunia sedang menangis hari-hari ini, ya,
Kita patut bersyukur, ya. Kita patut bersyukur dari tekanan yang berat, akhirnya timbul pujian pemazmur itu. Sudah bayangkan ya, kita baca dalam Mazmur 42 tadi ya, dari keadaan yang begitu sangat menekan kehidupannya, sampai dia bisa memuji muliakan akan kebesaran Tuhan. Ya, satu perubahan yang besar. Dan ini bisa terjadi juga dalam kehidupan kita, kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, dan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Sudah, kita mau alasan dari mana? Kita sudah bebas di Amerika ini, di New York ini sudah bebas 100%. Saudara, kita sudah bebas untuk berbakti. Ya, di tempat-tempat lain, saudara masih sangat terbatas sekali. Ya, tapi itu sudah bebas. Mengapa kita tidak pakai waktu untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan? Ya. Jangan sampai kita tunggu masalah datang baru kita mau cari Tuhan. Ya, kalau masih ada waktu kita datang pada Tuhan. Kalau tidak ada waktu, ini yang masih masalah. Ya, bagaimana saudara dalam waktu-waktu yang ada ini, mari kita mau pakai waktu sebaik mungkin, sehingga kita boleh memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan itu untuk selalu datang kepada Tuhan di dalam hari-hari yang ada. Ya, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu